Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Minggu ini itu merupakan minggu terakhir kita sebelum UTS, dan ini merupakan materi kita yang terakhir sebelum UTS. Dan hari ini kita akan membahas mengenai backup and recovery ya. Terakhir kemarin kita sudah membahas mengenai indexing, dan juga kita kemarin sudah membahas mengenai database security. Minggu ini kita akan belajar mengenai cara melakukan backup dan recovery ya database di SQL Server 2014. Dan ini backup and recovery ini merupakan salah satu topik penting saat kita ingin memanage sebuah database, karena tujuan kita, database kita jika ada masalah atau gangguan, kita punya database backupnya sehingga bisa kita lakukan recovery. Tujuannya ya kita meningkatkan availability dari database kita ya. Availability artinya adalah kalau database kita ada masalah ya, database kita lagi ada masalah atau down, kita punya backupnya. Kita bisa recover di database yang sudah kita backup sebelumnya. Dan ini gunanya untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul saat kita menjalankan sebuah database. Oke, langsung kita masuk saja. Apa itu backup dan recovery dan apa itu fungsinya? Sebetulnya Anda sudah pernah melakukan backup dan recovery ya saat Anda menggunakan database, entah itu database SQL Server, database MySQL, ataupun database yang lain. Anda bisa melakukan backup database itu secara keseluruhan. Anda backup dalam sebuah file. Kalau kita menggunakan SQL Server, kita menggunakan file .bak ya. Itu merupakan file hasil backup dari database kita. Dan kita bisa merecover database tersebut asalkan kita punya file .bak-nya. Atau Anda juga bisa misalnya menggunakan MySQL, Anda punya file backup dengan ekstensi .sql ya. Biasanya kalau Anda membackup itu dalam ekstensi SQL, karena yang di backup adalah semua query-nya ya. Query itu di dalamnya merupakan query untuk menginsertkan semua data yang ada di database kita. Sebetulnya ya itu backup itu kita menyimpan database kita di tempat yang lain. Tapi backup itu nanti ada beberapa tipe, nanti kita akan bahas. Nah, sebelum itu ya kita pelajari dulu apa itu backup dan recovery dan apa fungsinya. Ya, proses menyimpan ya. Jadi backup itu proses menyimpan, mengembalikan dan memperbaiki database yang rusak atau data yang hilang ke kondisi yang fungsional. Atau bisa juga kita memindahkan sebuah database dari sebuah database server ke database server yang lain. Kita perlu membackup dulu database kita di database server yang lama. Baru kita recover ke database server kita yang baru. Nah, ini tujuannya ya, saya jelaskan ya. Tujuannya adalah ketika database kita ada masalah ya, atau terjadi disaster di environment kita, ya kita tidak bisa memprediksi ya. Namanya perangkat teknologi informasi, sebuah disaster ataupun sebuah kerusakan itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah kita meminimalisir hal tersebut terjadi, dan jika disaster itu terjadi, kita punya backup plan-nya ya untuk mengembalikan sebuah informasi dengan cepat. Nah, itu tujuannya. Risiko nggak bisa kita hindari, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dan memitigasi, yaitu jika risiko itu muncul, kita bisa melakukan hal yang lain yang sudah kita planningkan sebelumnya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, penyebabnya bisa banyak ya, bisa bencana alam ya, bisa kerusakan hardware. Pokoknya hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, atau hal yang bisa kita prediksi dan hal tersebut memang benar-benar terjadi. Ya, kalau kita lihat informasi terbaru, mungkin Anda tahu ya, yang pengguna Telkomsel ataupun Telkom IndiHome itu kemarin juga ada disaster ya, sehingga koneksi internet kita kurang lancar kemarin. Kalau nggak salah hari Senin kemarin ya, hari Minggu sampai hari Senin. Ya, itu sama. Jadi itu merupakan hal yang wajar terjadi ya. Cuman ya kita harus punya backup plan-nya untuk meminimalisir hal itu terjadi, dan untuk mengatasi jika hal itu terjadi kita punya planning-nya. Sehingga
end user ya, end user tidak dirugikan. Nah, kalau kita bicara dalam hal database ya, kita bisa melakukan backup and recovery. Oke, bisa juga penyebabnya karena kerusakan software. Ya, misalnya komputer kita kena virus, misalnya ya ransomware ataupun ya pokoknya kena sebuah virus atau kerusakan software lah, ya itu juga bisa menyebabkan database kita bermasalah. Nah, kita bisa merecover dari database yang sudah kita backup. Atau kesalahan user. User juga mungkin pernah melakukan kesalahan, atau kita sebagai database administrator juga mungkin melakukan kesalahan. Misalnya kita salah untuk maintenance ya, kita salah untuk menginsertkan data misalnya ya, yang semula kita ingin menginsertkan data, tapi ternyata mengupdate data. Nah, terus data-data yang lama itu sudah hilang ya, karena kita update datanya. Ya kita salah query lah misalnya seperti itu. Nah itu juga merupakan salah satu penyebab database kita bermasalah. Ya kalau kita bisa merecover ke versi sebelumnya ya hal itu bukan menjadi masalah kan ya. Bisa kita mitigasi jika hal tersebut terjadi. Nah, ini ada pertimbangan backup dan recovery. Jadi kalau kita melakukan backup dan recovery itu kita harus punya berbagai macam pertimbangan, karena seperti yang tadi saya jelaskan, backup and recovery ini punya banyak tipe ya, dan punya banyak metode. Kita bisa memilih metode ataupun tipe yang paling tepat itu yang seperti apa. Nah ini beberapa pertimbangan yang kita harus perhatikan, yaitu tipe database-nya, apa yang akan di backup ya, seberapa penting data dalam database itu. Ya, kita tidak perlu melakukan backup itu ke semua database kita. Kita bisa membackup ke data-data yang memang sensitif. Karena kalau kita membackup semua database kita, kalau database kita kecil ya nggak masalah. Tapi bagaimana jika database kita besar ya? Itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Baik itu untuk melakukan backup, kita butuh waktu yang lama. Untuk melakukan recover, kita juga butuh waktu yang lama. Kalau butuh waktu yang lama ya otomatis availability dari database kita akan berkurang. Ya kan ya, end user ingin cepat untuk mengakses ya sistem informasi, karena sistem informasi kita ya relate ya ke database kita. Misalnya end user itu butuh waktu 1 jam misalnya untuk bisa mendapatkan informasinya kembali. Itu juga butuh waktu yang lama ya, bukan waktu yang cepat ya 1 jam itu. Nah, jadi kita bisa merecover ataupun membackup data-data yang memang penting untuk di backup. Dan yang ketiga, seberapa sering database itu diubah. Ini juga perlu kita perhatikan. Ini kaitannya dengan kapan waktu kita membackup. Ya, kita membackup database itu bisa kita setting harian, mingguan ya, atau tiap jam, bahkan tiap menit kan ya. Kalau semakin sering database itu diubah ya, otomatis analoginya atau logikanya kita harus melakukan backup dengan waktu yang lebih singkat ya. Istilahnya range waktu untuk melakukan backup semakin sering ya. Tapi kalau database itu tidak sering untuk diubah ya datanya ya, kita bisa perpanjang lagi waktu backupnya, entah itu 1 hari atau 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Itu tergantung dari pertimbangan yang kita lakukan ya, seberapa sering database itu diubah. Dan berapa lama waktu untuk memulihkan database, ini tadi seperti yang saya jelaskan ya. Dan kapankah waktu terbaik untuk backup? Nah, ini kaitannya sama seberapa penting, sama seberapa sering database itu kita ubah ya. Dan apakah Anda perlu menyimpan hasil backup offsite? Ya, kita bisa menyimpan database backup kita secara offline ya, maksudnya kita simpan ke sebuah direktori di komputer kita, ataukah kita bisa simpan di onsite ya, di sebuah server. Itu juga harus kita pertimbangkan. Oke. Dan tipe backup ini ada backup full, backup diferensial, sama backup copy only. Tapi yang akan kita cover di perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas yang backup full sama backup diferensial ya. Sedangkan yang copy only dan backup log transaksi dan backup file dan file group ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai dari backup full dulu, yaitu melakukan backup penuh termasuk semua objek, tabel, data, dan log transaksi. Jadi semua isi dari database kita akan lakukan backup ya, mulai dari tabelnya, isinya ya, IR diagramnya, atau mungkin query-nya juga ya,
store prosedurnya juga, itu semua bisa kita backup. Yang namanya full berarti kita membackup secara keseluruhan ya. Ya ada kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya ya kita akan mendapatkan semua informasi kita. Tapi kalau kita membackup semua isi database kita ya pasti kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, untuk yang kedua ada backup diferensial, yaitu hanya membackup data yang diubah setelah backup terakhir. Ini biasanya backup diferensial ini kita lakukan untuk backup yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Pokoknya bukan backup yang kita lakukan di awal ya. Kalau yang di awal kita akan lebih cocok menggunakan backup full karena kita ingin membackup semua isi database kita. Tapi setelah seiring berjalannya waktu ya, kita nggak perlu melakukan backup full lagi. Kita bisa menggunakan backup diferensial. Jadi kita menambahkan data-data baru saja di database yang sudah kita backup sebelumnya. Misalnya hari ini kita membackup ya, hari ini merupakan hari pertama kita melakukan backup. Kita membackup sebuah tabel yang isinya 100 row, gitu kan ya. Oke, terus besok ada data baru. Data baru, misalnya ada data 20 row yang masuk ya, yang masuk ke tabel yang ada di database kita. Kalau kita backup, kita nggak perlu membackup 120, tapi cukup kita membackup 20-nya saja. 20-nya kita backup, kita append ya, kita tambahkan ke database yang sudah kita backup sebelumnya. Pasti otomatis kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan backup yang full. Jadi backup diferensial ini kita membackup data yang diubah setelah backup terakhir. Ada juga backup copy only, ini berguna untuk membuat salinan database untuk tujuan pengujian. Oke, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya yang untuk yang backup copy only. Dan ada juga backup log transaksi, jadi kita membackup hanya file log transaksinya saja. Ini merupakan metode juga yang bisa menghemat waktu ya untuk melakukan backup karena kita hanya membackup log transaksinya. Log transaksi itu apa ya? Log transaksi ya semua transaksi yang kita lakukan di database kita. Anda ingat kemarin kita kalau meng-create database kita punya dua buah file dengan ekstensi MDF dan LDF. Kalau MDF kita gunakan untuk menyimpan semua isi atau objek yang ada di database kita. Sedangkan yang LDF yang kita simpan adalah log transaksinya. Log transaksi itu ya tiap kali kita melakukan insert, melakukan update, itu query-nya akan disimpan. Nah, kalau kita ingin membackup log transaksinya saja itu bisa. Jadi ya memang lebih cepat untuk melakukan backup karena yang kita backup hanya log transaksinya, tapi waktu kita recover ya itu butuh waktu yang lebih lama. Jadi ada plus minusnya. Ada juga backup file dan file group, yaitu hanya membackup file dan file group yang dipilih, berguna saat melakukan backup pada database yang besar dan untuk menghemat waktu. Jadi untuk backup file sama file group ini kita bisa memilih ya objek apa yang akan kita lakukan penyimpanan. Misalnya kalau ini kebalikannya backup log transaksi. Kalau backup log transaksi yang kita simpan itu hanya file LDF-nya saja kan ya. Kalau yang backup file ini mungkin kita bisa backup hanya file MDF-nya saja atau file NDF ya. MDF dan NDF itu ya file utamanya kan. Misalnya database kita letaknya di dua direktori yang berbeda ya. Seperti yang pernah saya jelaskan kemarin, kalau kita punya database besar ya, kita bisa pecah database itu menjadi beberapa bagian. Database utamanya kita simpan di file yang ekstensinya MDF. Untuk database yang kedua, ketiga, dan ke N, kita bisa simpan ke file dengan ekstensi .ndf. Nah, misalnya kita hanya ingin membackup file-file tertentu saja ya, karena kita tahu mungkin file ini yang penting, ini yang mungkin kurang penting ya, bukan kurang penting sih, tapi prioritasnya lebih penting yang file yang ini misalnya, file tertentu ya, kita bisa backup hanya file yang prioritasnya yang memang bagus gitu ya. Prioritasnya yang memang kita utamakan seperti itu. Untuk tipe recovery-nya ada yang simple, yaitu recovery dari poin backup terakhir. Ini recovery yang sebelumnya ini kan backup. Kalau ini yang recovery. Ada yang simple, ada yang full. Kalau simple ini pasti kaitannya dengan yang tadi, yang backup diferensial ya. Jadi kita hanya merecover dari poin backup yang terakhir. Kalau yang full, ini sama dengan backup full. Ini kita merecover semua data kita dari poin waktu yang awal sejak database itu dibuat. Kalau bulk log ya didesain untuk mengurangi penggunaan ruang log
namun tetap memperhatikan fleksibilitas tipe recovery full. Jadi kalau yang bulk lock ini tadi yang kelanjutannya yang backup lock transaksi ya. Jadi yang kita recover melalui locknya. Oke, nanti kita akan bahas yang simple dan full. Yang bulk lock ini nanti pembahasannya di pertemuan selanjutnya setelah UTS ya. Oke. Oke, waktu kita melakukan backup, kita bisa mengkompres data kita ya. Misalnya data kita besar, terus kita memiliki limitasi di direktori komputer kita, misalnya size memori di komputer kita terbatas ya. Kita bisa melakukan compression di file file backup kita ya. Ya, seperti sebelumnya kalau kita mengkompres sebuah data ya, waktu kita membackup sebuah database ya pasti butuh waktu yang lebih lama. Untuk membackupnya kita ada tahapan untuk mengkompresnya. Untuk merecovernya kita ada tahapan dikompres ya. Jadi compression sama decompression itu merupakan tahapan yang harus kita lakukan kalau kita ingin membackup sebuah database. Ya sama kalau Anda ingin mengkompres file yang ada di komputer Anda butuh WinZip atau WinRAR kan ya untuk mengkompres file Anda. Dan itu juga butuh waktu untuk mengkompres sama mendekompres. Sama seperti database. Nah, nanti kita akan coba ya melakukan backup database menggunakan compression ya. Karena database kita kecil, ya jadi nggak masalah ya. Kalau kita mengkompres juga nggak butuh waktu yang lama. Oke, kita mulai dari backup full dulu. Nah, backup full ini seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan membackup keseluruhan objek yang ada di database kita. Nah, kita ingin membackup database kredit yang kita sudah load kemarin ya, yang sudah kita ekspor kemarin, yang sudah kita import ya, filenya juga sudah ada di ULS. Nah, kita bisa pilih properties ya, di bagian recovery modenya kita pilih yang full dulu. Jadi kalau kita ingin membackup full ya, jadi recovery modelnya ini kita setting ke full dulu. Oke, kita langsung coba saja. Saya akan share SQL servernya. Oke. Ini saya akan login sebagai SA saja. Saya akan melakukan backup full untuk database kredit saya. Tapi sebelum saya melakukan backup full, saya harus setting dulu recovery modenya yang full. Nah, nanti setelah kita membackup recovery modenya kita pilih yang simple atau yang lain nggak apa-apa. Yang penting kalau kita ingin membackup full, kita setting dulu di recovery modenya full terlebih dahulu ya. Oke, saya buka database-nya dulu. Oke, database kredit ini saya setting klik kanan, bagian properties. Oke. Di bagian option ya, kita pilih yang recovery mode-nya itu full. Oke, sudah full ya. Ini kan ada full, bulk lock sama simple kan ya. Ini kalau kita ingin membackup full recovery modelnya kita setting full dulu. Tapi nanti kalau sudah kita backup full terus kita ubah simple atau bulk lock juga nggak apa-apa. Oke, ini sudah saya setting full. Setelah itu yang kita lakukan ya, coba kita close dulu. Kita kembali ke slide-nya terlebih dahulu. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat sebuah backup device. Nah, kita harus setting dulu. Kira-kira kita mau menyimpan di mana ya file backup-nya. Ya sebetulnya Anda bisa langsung menyimpan ke sebuah direktori yang ada di komputer Anda kan ya. Misalnya Anda punya direktori E misalnya kan ya. Itu digunakan untuk membackup file.bak-nya. Tapi sebetulnya yang kita lakukan ini, kita tidak akan membuat file.bak. Tapi kita membuat sebuah backup device ya. Apa itu backup device? Backup device ini semacam direktori virtual. Jadi di database server kita ya, di SQL Server Management Studio kita,
itu kita punya sebuah directory virtual. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita ingin melakukan restore ya database kita nggak perlu cari-cari lagi file.bak-nya. Yang Anda lakukan selama ini mungkin ya, Anda menyimpan file.bak-nya di sebuah directory tertentu. Nah, bagaimana kalau Anda lupa menaruh file.bak tersebut kan ya, kita harus cari ya pakai file explorer gitu kan ya. Tapi kalau kita membuat sebuah backup device, kita punya directory virtual. Sebetulnya backup device itu juga berhubungan dengan directory tertentu yang ada di komputer kita. Cuman ya kita punya directory virtual itu yang nanti kalau kita akses ya itu dia akan mengakses sebuah directory yang ada di komputer kita. Dia akan relate ya, akan terkoneksi ke directory yang ada di komputer kita. Oke, kita langsung coba saja. Misalnya saya akan membuat backup device di database SQL Server 2014 saya. Ya, caranya ya tinggal di bagian server object ya. Server object kita pilih backup device. Nah, sebetulnya saya sudah punya backup device ini. Waktu saya coba kemarin, saya hapus saja. Saya delete ya. Oke. Oke, sudah saya delete, saya akan meng-create ulang backup device-nya. Nah, caranya klik kanan aja di sini, new backup device. Setelah itu kita beri nama, kita sesuaikan saja yang ada di slide ya. Namanya BD Credit. BD Credit seperti ini. Oke. Nah, ini ekstensinya bisa kita pilih ya. Mau di mana? Kalau secara default di sini ya, di program files, Microsoft SQL Server, bla 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 ada di sini. Nah, ini bisa Anda ubah nanti mau disimpan di directory mana. Nah, ini kebetulan di tempat saya hanya punya satu itu ya, satu partisi saja, C saja gitu kan ya. Kalau Anda punya partisi yang lain misalnya E atau D atau partisi yang lain silakan nanti Anda coba ya. Ini kebetulan saya langsung aja saya setting di sini saja ya, biar nggak lupa saya setting di default aja. Nggak saya setting di direktur yang lain, saya setting di default aja. Setelah itu kita klik OK. Gitu ya. Kita klik OK saja. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini saya sudah punya satu backup device. Ini nanti langsung terkoneksi ya di directory C program files bla 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 tadi yang saya setting ya. Oke. Nah, kita kembali ke slide dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan backup full. Yang akan kita backup database kredit tadi. Nah, kita tinggal klik kanan saja di database kredit, pilih task, pilih backup, dan backupnya pilih yang full. Seperti itu ya. Oke, kita langsung coba saja. Saya akan melakukan backup ke database kredit saya. Jadi di bagian kredit ini saya klik kanan, pilih task, pilih backup. Terus untuk backup type-nya ini kita pilih full ya. Nah, kita pilih full, terus kita backup to-nya ini ya, backup to-nya mau disimpan di mana ya. Ini saya remove dulu aja. Nah, ini saya mau simpan di backup device yang tadi saya buat. Nah, pilih backup device di sini. Oke ya. Nah, di situ nanti kita bisa keluar ada BD kredit. Bentar ini. Bentar agak lemot ini. Ini kenapa muncul ininya? Oke. Oke. Nah, ini kita pilih yang BD kredit ya. Kita klik OK. Jadi nanti kita simpan ya file backup kita ke backup device BD kredit ya. Oke, kalau sudah kita tinggal klik OK saja. Oke, oh sebelum itu kita pindah dulu ke backup option ya. Oke, kita pilih di bagian backup option. Nah, di sini kita bisa
lihat beberapa konfigurasi ya. Bentar. Nah, ini ada konfigurasi yang mau kita pilih. Misalnya kita ingin mengkompres ya, itu bisa. Ya, di bagian sini kita bisa kompres atau enggak ya. Kita pilih yang kompres saja karena database kita kecil ya. Kalau kita kompres ya semakin kecil sih. Tapi ya enggak butuh waktu yang lama. Ini kita pilih yang kompres backup gitu ya. Nah, setelah itu di bagian media option ini biar nggak keluar gimana sih? Nah, di bagian media option ini kita pilih yang override all existing backup sets. Karena kita ingin melakukan backup ke semua objek yang ada di database kita kan ya. Jadi kita pilih yang override gitu ya. Nah, terus kalau nanti kita pilih yang diferensial, kita pilih yang append to the existing backup set. Karena kita belum punya database yang di backup sebelumnya ya kita pilih yang override saja. Tapi sebetulnya append pun nggak apa-apa sih, karena kan kita sebelumnya nggak ada ya, database-nya masih kosong. Jadi otomatis ya dia backup full, tapi kita pilih yang override saja. Nah, kita untuk reliability-nya kita pilih verify backup when finish. Ini untuk mengecek ya, apakah proses backup kita sudah berhasil terbuat atau enggak ya file backup-nya. Oke. Ini kita pilih verify, setelah itu kita klik OK. Nanti kalau ada error, nanti akan muncul warning-nya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini tergantung dari seberapa besar database yang mau kita backup ya. Oke. Kita tunggu. Ya, mungkin Anda juga bisa coba ya di komputer Anda. Ini progresnya bisa Anda lihat di pojok kiri bawah, executing ya. Nah, ini jadi prosesnya lagi berjalan. Ini harusnya cepat sih, karena database-nya kecil. Mungkin komputer saya yang agak sedikit lambat ya, tapi ya kita tunggu saja. Oke, kalau nanti sudah berhasil, kita akan coba untuk masuk ke direktori tempat di mana kita menyimpan backup device kita ya. Oke, kita tunggu. Ini ada error. The backup cannot be performed because compression was requested after the media was formatted with an incompatible structure. To open to this media, set either compression or specify no compression. Alternatively, you can create a new media set by using with format in your backup statement. If you use with format on an existing media set, all its backup sets will be overwritten. Oke, kita coba aja. Lihat di bagian settingan ini ya. Settingan, saya coba capture dulu biar nanti tahu. Saya capture dulu errornya, biar nanti kita bisa lihat ulang. Oke, kita coba lihat ya. Ini biasa kalau ada error ya. Nanti kita coba lihat masalahnya di mana. Tadi kita setting menggunakan compression ya. Ya mungkin hipotesis yang saya punya ya. Jadi di direktori saya tidak support untuk compress database ya. Seperti itu kan. The backup cannot be performed because compression was requested after the media was formatted with an incompatible structure. Oke, sebentar. Saya klik OK dulu. Kita coba misalnya tanpa melakukan compression ya. Coba kita coba. Nanti Anda bisa coba yang menggunakan kompres ya. Ini misalnya saya coba pakai default setting saja ya. Oke, kita tunggu lagi.
Oke, ini ada masalah di bagian kompresinya ternyata ya. Nanti saya coba cari ya, masalahnya di mana. Atau mungkin nanti kalau Anda coba di komputer Anda, mungkin nggak error ya. Karena dari backup media saya yang mungkin ada masalah di sini, strukturnya berbeda sehingga tidak bisa support ya backup database yang sudah dikompres ya. Nanti ada coba di komputer Anda. Saya close dulu nih. Aduh, close ini ya. Oke, sebentar saya coba buka lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk proses backup full. Oke, sebelum kita lanjut ke diferensial, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin Anda bisa coba ya di komputer Anda masing-masing. Nanti kalau ada masalah kita coba diskusikan. Sambil saya buka SQL Server saya yang tadi sempat ke close ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa chatting di chat box atau bisa langsung speak ya di Zoom, silakan. Saya kira masih cukup mudah ya untuk melakukan backup ini. Ya ini pengetahuan baru bagi Anda. Sebelumnya Anda kalau membackup sebuah database itu Anda harus tentukan ya lokasi .file BAK-nya mau ditaruh di mana. Ya sebetulnya kalau Anda menyimpan file .BAK-nya itu di tempat tertentu itu lebih fleksibel kalau Anda ingin memindahkan database Anda dari satu komputer ke komputer yang lain. Tapi kalau kita punya sebuah komputer server atau database server yang memang database server itu ya di situ ya satu komputer aja, nggak kita pindah-pindah gitu kan ya. Atau mungkin kita punya dua komputer tapi komputer yang satunya nggak ada database servernya, hanya sebagai file server saja. Nah misalnya kita ingin menyimpan gitu ya, kita ingin menyimpan file backup kita ke komputer yang satunya tanpa harus menginstall ya, tanpa harus menginstall database server di komputer satunya. Kita hanya pinjam, kita hanya mengalokasikan satu direktori untuk menyimpan backupnya saja gitu kan ya. Jadi backup device-nya itu bisa kita setting di komputer yang satunya. Misalnya kita punya sebuah jaringan ya yang terkoneksi antara satu komputer ke komputer yang lain, atau kita punya dua komputer yang letaknya berbeda, nggak apa-apa, tapi kita punya IP publik ya yang bisa kita buka file-file yang ada di komputer yang mau kita jadikan tempat backup ya. Kita bisa setting backup device-nya itu langsung misalnya tembak ke IP di komputer server yang mau kita gunakan untuk menyimpan backup filenya database itu bisa. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari file .bak-nya gitu kan. Kita nggak perlu pikirkan ya tempat menyimpan datanya di mana saat kita ingin merecover. Kita cukup pikirkan di mana tempat kita melakukan backup pertama kali waktu kita melakukan atau membuat backup device gitu kan. Nanti kalau untuk merecover ya kita tinggal pilih saja di server object ya, itu ada backup device-nya. Kita nggak perlu cari-cari lagi file .bak-nya itu mau ditaruh di mana kan ya. Oke, ini kita bisa lihat di server object ya, di BD kredit tadi. Kita coba lihat. Nah, di server object di sini kita punya backup device ya. Ini pokoknya dia langsung relate ke direktori tertentu ya di komputer kita. Nah, kita nggak perlu bingung-bingung. Mau recover dari mana ya kita langsung pilih backup device-nya di sini. Jadi dia kayak nempel ya, ngeling ke direktori tertentu di luar komputer kita ya. Bisa di dalam komputer kita, bisa di luar komputer kita juga. Oke, ini tadi kita simpan di mana ya? BD kreditnya tadi saya setting di panjang tadi, program files, pokoknya default lah ya. Di sini ya. Nah, ini misalnya saya copy, saya coba cari ya. Saya coba cari di file explorer saya, itu pasti ada BD kredit di sana. Nah, untuk backup device ini satu backup device kita hanya bisa gunakan untuk membackup satu jenis database ya. Kalau database kita lebih dari satu yang mau kita backup ya kita bikin backup device yang baru. Oke, kita coba lihat di sini. Nah. Oh, sebetulnya
bisa juga sih kalau kita lihat ini sebelumnya saya enggak ya, cuman satu ini ya tadi ya. bdcredit.bak di sini. Ternyata memang nggak bisa satu backup device ya digunakan untuk menyimpan satu jenis database. Nggak mungkin kan dalam satu file .bak itu di dalamnya ada dua jenis database yang berbeda. Nah, ini nggak kita kompres tadi ya. Itu sekitar berapa ini? 160 megabyte. Ya nanti Anda bisa coba di komputer Anda, mungkin nggak muncul error ya. Nanti saya coba cari juga penyebabnya kenapa nggak bisa kita kompres. Tapi dari informasi yang tadi kita dapatkan, karena struktur ya, direktori dari tempat kita menyimpan backup device-nya tidak support ya. Ya mungkin format dari partisi database saya mungkin ya, format dari partisi database saya si NTFS ya, secara default kalau kita menggunakan Windows ya. Oke, tapi itu nanti saya coba cari ya, kenapa kok tidak bisa melakukan backup. Nah, Anda juga bisa coba di komputer Anda masing-masing ya, melakukan backup dengan menambahkan tahapan kompresi ya. Kita coba bandingkan nanti. Setelah kita kompres sama sebelum kita kompres, perbandingan size-nya lebih besar mana? Pasti lebih besar yang tanpa kompres ya. Tapi kita coba lihat seberapa signifikan gitu ya. Proses kompresi itu bisa meminimalisir size-nya. Ya, tapi dengan konsekuensi proses recovery sama proses backup-nya akan lebih lama. Oke, ini sudah berhasil. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke backup diferensial. Backup diferensial ini mudah ya, nggak sulit ya. Sama seperti backup full, cuman tahapannya sedikit berbeda tadi ya. Kita pilih yang append database tadi waktu kita membackup. Oke. Nah, perbedaan dengan backup full hanya pada bagian backup type-nya kita pilih yang diferensial. Ini ya. Ini pilih yang diferensial. Nah, pada halaman media option, pilih append to the existing backup set. Nah, kita pilih yang append, bukan yang override. Oke ya. Jadi append akan menambahkan data backup yang lama dengan yang baru. Misal, data backup saat ini adalah 20 MB. Kemudian ada transaksi yang berlangsung di database kita, sehingga database kita size-nya akan bertambah menjadi 21 MB. Kalau kita memilih yang append ya, jadi yang 20 MB itu nggak perlu kita backup lagi, kita cukup membackup 1 MB-nya saja. Oke. Nah, override itu akan menggantikan data backup yang lama dengan yang baru. Misal data backup saat ini adalah 20 MB, kemudian ada data baru sebanyak 1 MB, maka data yang backup yang baru adalah 1 MB. Maksudnya ini ya, kalau 21 sih, itu bukan 1 MB ini ya. Data backup kebalik ini ya. Ini yang harusnya yang override ya, ini yang append ya. Jadi intinya kalau ada 1 MB baru, jadi ya yang akan kita backup ya, itu hanya yang 1 MB. Kalau kita pilih yang append, bukan 21 ya. Kalau 21 ya itu backup yang full. Oke. Oke, kita coba saja langsung. Ini itu ya, nanti saya coba revisi slide-nya. Data backup saat ini adalah 20 MB, kemudian ada data baru sebanyak 1 MB, maka data backup yang baru adalah 21 MB. Ya betul sih 21 MB. Yang kita backup itu cuma 1 MB. Kalau yang override akan menggantikan data backup yang lama dengan yang baru. Misal data backup saat ini adalah 20 MB, kemudian ada data baru sebanyak 1 MB, maka data backup yang baru juga 21 MB harusnya. Cuman 20 MB-nya itu ya kayak kita kita langsung override ya, kita langsung timpa dengan data yang baru. Tapi itu juga datanya sebetulnya ya sama ya. Oke, tapi untuk yang append ini lebih baik kita gunakan saat kita melakukan backup untuk yang kedua kalinya atau ke N kalinya ya, bukan untuk yang pertama kalinya. Kita langsung coba saja. Oke ya. Caranya kurang lebih sama ya, kita pilih di sini, klik kanan. Ya ini sebetulnya juga nggak ada transaksi yang baru sih yang kita lakukan di database kredit ya. Tapi anggap saja database kredit ini sudah ada tambahan data baru yang masuk, terus kita akan melakukan backup diferensial. Nah, caranya tinggal di bagian backup ini kita pilih yang
Di bagian backup option-nya kita pilih yang append ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu aja, memang agak lama. Anda juga bisa coba di komputer Anda ya. Nanti. Oke. Sebentar, ini di media option sebetulnya ada backup optionnya ini yang mana tadi? Kalau Anda pilih yang di sini yang diferensial ya. Kalau Anda pilih diferensial di sini, itu media optionnya nggak perlu, di backup di media optionnya Anda nggak perlu pilih yang append juga nggak apa-apa sebetulnya. Kan ini kan ada append, ada override kan ya. Kalau yang waktu di awal itu sebetulnya kan ada pilih yang full atau diferensial kan sebetulnya. Kalau Anda sudah pilih yang diferensial di sini ya, otomatis dia akan append ya. Append to the existing backup set. Jadi ini ada dua opsi sebetulnya untuk melakukan backup diferensial, itu bisa melalui di tab general ini kita pilih yang diferensial, ya kan ya. Atau full juga boleh, tapi asalkan di media optionnya ini kita pilih yang append, jangan yang override. Nah, bagaimana kalau ini diferensial, terus ini kita pilih yang override ya. Nah, kita coba lihat aja. Ini karena memang data kita belum ada perubahan ya, jadi kita nggak bisa ngecek sebetulnya. Oke, tapi kesimpulan yang kita dapatkan kalau Anda pilih yang diferensial di sini, ya itu juga bisa sebetulnya untuk melakukan backup ya. Jadi media optionnya ini nggak perlu disetting ke append ya. Atau gini, kalau kita pilih full boleh di bagian generalnya, tapi kalau kita ingin melakukan backup diferensial, nah kita harus setting di bagian media optionnya ini harus yang full, harus yang append, jangan yang override. Kalau override sama full ya otomatis akan melakukan backup full ya. Kalau di sininya full, terus media optionnya append, yaitu diferensial. Kalau yang diferensialnya di sini ya, ini media optionnya append. Nah, di sini append ya, dia juga diferensial. Cuman ini kalau misalnya di bagian generalnya ini yang diferensial, di media optionnya yang override ya, ini yang nanti saya coba cari infonya apakah dia juga termasuk diferensial ya. Tapi seharusnya sih termasuk diferensial sih. Karena di awal di bagian general ini sudah kita pilih yang diferensial ya, backup type-nya, bukan yang full. Oke. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, kita sudah membahas mengenai backup database ya. Kita sudah membackup, langkah selanjutnya kita akan melakukan restore. Jika terjadi permasalahan di database kita bisa merestore ya database yang sudah kita backup tadi. Oke, kita akan melakukan simulasi bahwa database kita telah hilang atau rusak ya. Jadi kita coba matikan SQL servernya ya. Di bagian sini service SQL servernya kita coba stop ya. Matikan instance MS SQL Server atau instance yang pertama melalui SQL Server Configuration Manager. Nah, setelah itu buka folder tempat file database kredit disimpan, kemudian hapus file dengan ekstensi LDF sama MDF-nya. Jadi anggap saja misalnya terjadi disaster terus database kita hilang ya, LDF sama MDF-nya ini nggak bisa kita akses. Nah, terus kita coba aktifkan lagi, pasti nanti otomatis di sini di bagian database kreditnya akan ada tulisan recovery pending. Karena dia tidak bisa mengakses file LDF sama MDF-nya karena sudah hilang. Oke, kita langsung coba saja. Ini saya coba matikan dulu. Saya close ya. Saya close juga di SQL Server Configuration Manager, saya coba matikan ya. Tapi sebelum itu saya coba buka dulu SQL Server saya yang
tadi saya belum tahu ya di mana letak file MDF sama LDF saya. Saya lupa, jadi saya coba buka kembali. Saya simpannya di mana? Waktu saya mengekspor ya, mengimport database kredit itu, saya pilih lokasinya di mana saya lupa. Jadi saya coba setting dulu, atau saya coba lihat dulu pengaturannya di database kredit saya itu, saya taruh di mana letak MDF sama LDF-nya ya. Oke. Oke, sambil menunggu mungkin Anda juga bisa coba ya. Ini agak lemot komputer saya. Oke, ini sudah keluar. Saya coba pilih. Ini kenapa nggak keluar ya server name-nya? Saya close dulu. Ini kedobelan kayaknya. Oke. SA S4 connect. Oke, di bagian database kita coba lihat di database kredit ya. Kita pilih properties. Kita pengen tahu letak dari database kredit ini di mana. Oke, files. Letaknya di sini ya. Ini kita bisa MDF sama LDF-nya ada di sini. Nggak bisa kita copy. Oke, saya coba hilangkan dulu. Tadi letaknya di MS SQL ya, bukan di backup tapi di data gini ya. Nah, saya akan hapus ini kreditnya, kredit MDF sama kredit LDF. Tapi sebelum saya hapus ya, ini kalau saya hapus nggak bisa karena kan ini SQL Server Management Studio-nya lagi running, servisnya lagi running kan ya. Jadi ya kita coba close dulu. Saya matikan dulu service instance SQL Server saya yang pertama tadi. Nah, di bagian configuration manager saya coba matikan dulu instance saya yang pertama, baru nanti saya hapus file LDF sama MDF-nya. Oke, di bagian sini ya, SQL Server yang instance saya yang pertama. Ini ya, ini saya coba stop dulu.
Oke, saya sudah stop. Setelah itu saya akan hapus ya MDF sama LDF-nya. Ini saya hapus. Ternyata kredit ini MDF-nya sampai 1 giga ya. Cukup besar ya. Tapi waktu kita backup cuma sekitar 100 mega ya tadi ya. Oke, sebentar saya coba delete. Sini. Oke, sudah saya hapus ya. Nah, kita coba jalankan lagi instance-nya, terus kita coba buka SQL Server Management Studio-nya. Harusnya nanti di database kredit ada tulisannya recovery pending gitu ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini udah. Kita minimize saja. Kita buka SQL Server Management Studio. Oke, ini kita sambil nunggu ya. Mungkin Anda bisa langsung coba juga ya. Sambil menunggu Anda bisa coba di komputer Anda masing-masing. Kalau nanti ada masalah bisa kita diskusikan. Oke, kita login sebagai SA. SA S4 kita connect. Kita coba lihat database kreditnya. Harusnya tadi dia nggak bisa kita akses ya, karena kita sudah hapus tadi file MDF sama LDF-nya. Oke, nah ada tulisannya recovery pending gitu kan ya. Nah ini nanti kita akan lakukan proses recovery. Caranya, kalau kita lihat di slide, caranya adalah kita tinggal klik kanan saja ya di bagian database, pilih restore database, terus kita pilih yang backup device. Oke. Oke, jadi di bagian database ini kita klik kanan, kita pilih restore database. Setelah itu kita akan pilih yang database-nya ya di sini. Oh, device. Kita pilih yang device, terus kita pilih yang BD Credit. Bentar saya coba cek dulu. Oke, kita pilih di ellipsisnya. Setelah itu kita pilih add. Oh, sebentar, harusnya di sini kita pilih yang backup device ya. Kita pilih add, pilih BD Credit. Kita pilih BD Credit ya. Klik OK.
Oke, kita klik OK lagi. Oke, kita tunggu sampai proses eksekusinya selesai. Oke, kita klik OK. Nah, database connected-nya sudah bisa kita akses kembali di sini. Oke, itu untuk yang restore ya. Kita kembali lagi ke slide-nya. Yang terakhir ini kita bisa melakukan backup otomatis. Ini penting karena kita tidak perlu meluangkan waktu kita ya untuk melakukan backup sama restore secara manual ya. Karena memang kalau kita sudah setting secara otomatis ya tinggal nanti kita tentukan jadwalnya saja tiap kapan database kita melakukan backup ya. Nah, untuk memudahkan tugas DBA, SQL Server memiliki fitur untuk melakukan backup secara otomatis. Ya, contoh seorang direktur memberi tugas kepada DBA untuk melakukan backup data secara full tiap minggu pada hari Jumat pukul 23.00. Bagaimana melakukannya? Ya, DBA tidak perlu begadang tiap Jumat malam ya. Kita bisa lakukan secara otomatis ya. Kita bisa setting nanti SQL Server kita untuk bisa melakukan backup secara otomatis di waktu yang sudah ditentukan. Nah, pastikan SQL Server Agent di Configuration Manager sudah aktif ya. Kita harus setting dulu, kita harus cek ya. SQL Server Agent untuk instance kita yang pertama itu sudah aktif. Nah, setelah itu di bagian SQL Server Agent-nya ini kita pilih New Job ya. Di bagian sini kita pilih yang New Job. Oke, kita coba pastikan dulu di SQL Server kita. Sebentar, saya coba share kembali Windows-nya. Oke. Oke, saya coba buka kembali. Saya harus pastikan dulu SQL Server Agent saya sudah jalan atau belum. Nah, ternyata masih belum jalan ini kan ya, masih stop. Ini kita harus aktifkan dulu, kita harus start dulu. Oke, kita tunggu sampai SQL Server kita berjalan. Jadi SQL Server Agent itu juga semacam service dia juga jalan ya di komputer kita di background karena dia berbentuk service ya. Kalau kita jalankan SQL Server Agent ya otomatis nanti dia akan memakan memori ya, memori dari komputer kita. Walaupun juga kalau spek dari komputer kita cukup bagus ya nggak masalah sih. Tapi kalau kita menjalankan satu service ya otomatis dia akan memakan prosesor ya sama memori kita kan ya. Karena dia kan agent, dia akan berjalan terus-menerus di background kita. Sama dengan SQL Server instance kita. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sambil menunggu kita mungkin bisa lihat kembali slide-nya. Oke ya. Nanti kalau sudah jalan SQL Server Agent-nya, nanti di SQL Server Management Studio kita ada tulisannya kayak gini, SQL Server Agent, ini warnanya hijau. Ada kayak tombol play-nya di sini. Itu baru menandakan sudah aktif SQL Server Agent kita. Nah, kita bisa nanti pilih di bagian New Job, kita pilih namanya Auto Backup Credit karena kita ingin membackup secara otomatis database kredit kita. Oke, setelah itu di bagian Steps ya, ini Anda bisa ikuti. Di bagian sini, di bagian step ini nanti kita pilih New. Oke, ini udah jalan SQL Server Agent-nya saya coba kembalikan lagi. Oke, udah jalan ya, ini SQL Server Agent-nya. Ini ya, SQL Server Agent untuk instance saya yang pertama. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, di bagian SQL Server Agent, ini sudah gambarnya udah hijau ya, simbolnya play hijau kayak gini. Nah, di bagian new job ini kita bisa klik kanan, pilih New Job.
Nah, kita bisa setting namanya, misalnya kita sesuaikan saja sesuai dengan yang ada di slide, namanya auto backup credit ya. Auto backup credit. Auto backup credit. Setelah itu kita masuk ke bagian steps ya. Steps, kita pilih new. Oke. Oke, masih loading ya, kita tunggu aja. Nanti new nanti akan ada komennya di sini. Oke, ini sudah ya. New job step. Mari saya close aja dulu. Oke. Nah, kita beri nama stepnya itu sesuai dengan ada yang di slide. Jadi step ini kita gunakan untuk memerintahkan ya. Step apa yang mau kita perintahkan ke SQL Server Management Studio-nya untuk melakukan pekerjaan tertentu ya, untuk membackup otomatis ya. Nah, step name-nya saya samakan saja dengan nama job-nya ya, auto backup credit ya. Oke, terus di bagian komennya ini kita tuliskan query untuk melakukan backup secara otomatis ya. Nah, kita bisa setting misalnya kita samakan saja yang ada di slide ya, kita bisa gunakan query ya untuk melakukan backup secara otomatis ya. Nah, kita bisa gunakan backup database kredit ya. Backup database kredit. Ini merupakan query untuk backupnya. Backup database kredit to disk ya. To disk. To disk. Disknya yang mau kita simpan di mana. Nah, ini bisa menggunakan disk, bisa juga menggunakan backup device. Tapi di sini karena tadi saya sudah menggunakan backup device ya, misalnya ini saya mau taruh di disk saja. Nah, misalnya saya taruh di C saja ya. To disk sama dengan C. Nah, ini kita taruh direktorinya di mana? To C misalnya, C gitu aja. Atau mungkin saya bisa kasih folder baru sih di C ini. This PC, kita pilih yang C. Misalnya saya taruh di mana ya, di SQL saja deh. Ini saya mau taruh di sini. Jadi C underscore SQL. C SQL. Ini ya. C SQL. Setelah itu di bawahnya kita biar nggak bingung gini aja. Saya kasih satu disk C SQL go. Nah, ini untuk mengeksekusi ya. Oke. Setelah itu kita klik OK ya. Tapi kita pilih parse dulu. Ini untuk untuk ngecek apakah query-nya sudah betul atau enggak. The command was successfully parsed. Jadi komen query saya enggak ada yang typo ya. Oke, kita klik OK. Nah, setelah itu di bagian schedules ya, kita pilih jadwalnya tiap kapan ini. Kita mau setting tiap kapan ya. Kita pilih new. Nah, ini mau kita taruh tiap kapan ya melakukan backupnya itu ya. Oke, misalnya namanya ini saya kasih backup mingguan ya. Backup mingguan karena saya mau membackup itu secara mingguan.
Recurring ini dia akan terus-menerus melakukan backup ya. Jadi dia bukan hanya one time backup tapi ya seterusnya ya tiap apa. Nah, ini tiap minggu misalnya, weekly. Terus saya pilih untuk tadi karena kasusnya adalah tiap hari Jumat ya. Nah, tiap hari Jumat ya, kita pilih yang Friday. Nah, recurs every one week ya, tiap minggu nanti dia akan melakukan backup ya. Kalau kita pilih two ini ya berarti tiap 2 minggu. Kalau satu ya tiap 1 minggu. Nah, ini kita bisa setting waktunya ini sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misalnya waktunya kita pilih yang 23.00 gitu ya. Oke, misalnya kita pilih 23.00. Nah, atau misalnya bisa juga occurs every apa di sini ya. Oke, kita klik OK saja dulu. Sebentar saya coba cek dulu. Pengaturannya harusnya sudah betul. Oke. Oke ya. Ini harusnya sudah betul. Oke, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oke, karena sebelumnya sudah pernah ada. Karena saya sudah pernah buat sebelumnya ya. Kita coba lihat. Namanya sama ya ini. Nah, sebelumnya saya sudah pernah buat sih. Karena namanya sama jadi tadi error ya. Ya nggak apa-apa. Tadi anggap saja ini merupakan backup kredit yang sudah saya buat ya. Nah, oke. Nah, ini misalnya bisa kita jalankan langsung. Nah, ini kan masih belum jalan dia. Kita bisa run di sini. Start job at step ya. Coba cek dulu. Di slide-nya harusnya ya start job at step ya. Start job at step. Oke, udah jalan. Ini untuk melakukan verifikasi ya. Jobnya sudah bisa jalan atau enggak. Nanti kalau sudah berhasil ya berarti kita tinggal tunggu saja besok Jumat jam 11 ya, itu dia langsung backup atau enggak. Harusnya membackup sih. Ya, tergantung kalau komputernya hidup ya dia akan membackup. Kalau komputernya mati ya enggak membackup ya. Oke, ini sudah jalan. Nah, ini kita harus pastikan bahwa SQL Server Agent kita itu jalan. Kalau enggak jalan ini ya nggak bisa jalan ini untuk membackup secara otomatis karena settingan default ya untuk SQL Server Agent ini dia manual. Kalau Anda kok matikan komputer Anda terus Anda nyalakan lagi, itu biasanya SQL Server Agent-nya nggak jalan service-nya. Nah, bisa nanti ada setting di bagian SQL Server Configuration Manager itu Anda bisa setting agar ini jalannya otomatis sama dengan yang service instance-nya. Gitu. Oke, kita kembali lagi di slide-nya. Nah, ini akhir dari pembahasan kita hari ini ya. Kita sudah melakukan backup baik itu secara full ataupun diferensial dan juga kita sudah melakukan backup secara otomatis ya. Oke, ini untuk kisi-kisi UTS ya. Jadi UTS-nya nanti Anda akan pelajari, Anda harus mempelajari materi dari week 1 sampai dengan week 7 ya. Nah, Anda harus pelajari tentang materi teori, penerapan, dan eksplorasi pada tools. Nah, pelajari juga tugas-tugas yang diberikan, lebih teliti lagi dalam membaca soal dan memilih jawaban, dan sifat ujiannya online ULS multiple choice ya, open slide dan open Google. Sama seperti yang Anda lakukan waktu mengerjakan kuis kemarin ya. Untuk kuisnya kemarin, sudah tahu nilainya atau belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, untuk kuisnya akan saya bahas setelah UTS ya. Kenapa nggak saya bahas sebelum UTS? Karena ya mungkin ada beberapa soal yang akan keluar kembali, tapi ya nanti Anda coba ingat-ingat ya nilai apa namanya soal-soalnya seperti apa. Ya pasti Anda kan kalau mengerjakan soal kuis kemarin juga ada beberapa soal yang mungkin Anda ingat ya, itu Anda bisa cari sebetulnya jawabannya di slide atau di Google. Nah, nanti untuk yang UTS ini juga kurang lebih soalnya sama atau mirip dengan yang kuis kemarin ya, tapi dengan variasi yang lebih banyak lagi dan berbeda juga ya variasinya, tapi ya kurang lebih sama, cuman variasinya yang berbeda. Nah, nanti ini saya coba share ya nilai yang Anda dapatkan di kuis kemarin. Nilainya saja, bukan jawaban dari kuisnya. Oke, saya coba buka dulu ULS.
Kalau kita lihat UTS kita, kalau nggak salah minggu kedua ya, minggu kedua hari Rabu ya, jadi masih minggu depan. Oke, sebentar saya coba share dulu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait dengan materi kita, silakan ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini sambil saya buka nilainya ya untuk kuis ya. Oke, saya download dalam bentuk Excel, nanti saya coba share di chat box ya. Saya kira nilainya cukup bagus ya, ada yang dapat 95, ada yang dapat 90 ya. Rata-rata dapat sekitar berapa ini? 75 ya. Rata-ratanya 75, lumayan bagus. Oke. Saya sudah download. Saya upload dulu di chat box-nya. Nanti silakan dilihat sendiri ya nilainya ya. Oke, saya upload dulu. Itu Anda bisa lihat detailnya, soal mana yang salah itu bisa sebetulnya. Cuman ya kalau Anda ingat urutannya ya. Oke, ini sudah saya taruh di chat box ya, silakan di-download, dilihat nilainya. Oke. Oke, sambil melihat nilainya, mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kita selama 7 minggu ini, silakan ya, boleh ditanyakan. Hari ini kita tidak ada tugas ya, tidak ada tugas yang harus Anda kerjakan. Jadi silakan sisa waktu ini Anda gunakan untuk mempelajari materi UTS ya.
Nilainya belum muncul ya, yang punya siapa? Zevanya. Enggak ada nama kamu di sana. Itu nilainya di situ ya, di file Excel itu. Di maksudnya di anu ya Pak, di chat ya, di chat nggak ada Excel saya atau back to Mas Kasius ya. Dalam sebuah perusahaan ya, oke. Sebentar saya coba cek dulu. iya Pak. Itu ada Zevanya itu 87,5 gitu loh. Halo? Kamu lihatnya di sini. Oh iya. Di Iya Pak. Oh. Di Excel-nya bukan di ULS-nya. Oh iya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya sebelum saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar mengenai backup ya. Backup database. Nanti setelah UTS ya, kita nanti akan coba melanjutkan lagi materi-materi di SQL Server. Dan juga nanti kita juga akan membahas database server yang lain ya, selain SQL Server Management Studio, selain SQL Server 2014, yaitu MySQL ya. Nanti kita juga akan bahas setelah UTS ya, terkait dengan administrasinya ya. Administrasi di database MySQL. Jadi sebetulnya kalau Anda bandingkan ya, antara apa yang Anda pelajari di mata kuliah database sama mata kuliah database manajemen, mungkin kalau kita bicara dari tingkat kesulitan, mungkin Anda akan lebih sulit belajar database ya, karena yang Anda pelajari adalah basic dari database itu sendiri. Query database ya, terus membentuk ER diagram dan sebagainya. Kalau di database manajemen ini kita menganggap bahwa Anda sudah mengetahui basic dari database, sehingga yang Anda perlukan hanyalah bagaimana cara mengelola ya, mengelola sebuah database agar database itu bisa berjalan dengan optimal. Kita kemarin juga sudah belajar mengenai indexing ya. Kita bisa melakukan indexing entah itu untuk cluster index ya, cluster index ataupun kemarin ada dua tipe ya, dua tipe indexing ya, cluster index sama apa satunya saya kok lupa. Ada yang ingat cluster index sama apa satunya? Cluster index sama non-cluster index ya. Cluster index dan non-cluster index. Kita bisa membuat database kita seperti database seperti kamus ya. Kalau kita melakukan pencarian akan lebih cepat gitu ya. Untuk melakukan query juga akan lebih cepat. Nah, kemarin Anda juga sudah belajar mengenai cara membuat role ya. Membuat pembagian role di database Anda yang bisa mengakses siapa saja. Terus objek apa yang bisa diakses oleh orang-orang tertentu ya. Nah, Anda juga sudah pelajari semua. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk database manajemen kita yang sudah kita pelajari sampai dengan UTS. Kita belajar itu bukan menghafalkan tools-nya ya, karena tools sekali lagi bisa berubah. Kita 10 tahun lagi mungkin nanti SQL Server Management Studio bisa saja nanti tampilannya berubah, tapi mungkin konsepnya tetap sama. Ada indexing ya, terus ada backup and restore, terus ada juga pembagian role, mungkin kurang lebih sama, atau mungkin ada fitur-fitur baru juga sih yang mungkin akan muncul. Cuman ya konsep itu yang penting Anda pahami. Jadi Anda tidak harus dependent atau terpaku pada tools-nya. Saya pakai SQL Server Management Studio, saya nggak pernah pakai MySQL Workbench. Jadi saya kalau mau belajar MySQL Workbench ya butuh waktu yang lebih lama ya. Oke sih memang butuh waktu yang lebih lama, tapi bukan butuh waktu yang lebih lama. Lebih cepat untuk mempelajari kalau Anda tahu konsepnya, karena semua database itu kurang lebih sama fitur-fiturnya. Bedanya hanyalah di bagian tools-nya, gimana cara untuk memanfaatkan fitur tersebut. Toolsnya bisa berbeda. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya stop share dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti untuk recordingnya akan saya upload setelah ini ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Saya end meeting.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.